Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, perkenalkan nama saya Hena Rahmawati dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai eksponen dan logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak bersama. Ini dia videonya. Apakah teman-teman telah mengetahui apa itu yang dinamakan dengan eksponen? Jadi, eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang. Eksponen dikenal juga sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Jadi, eksponen itu merupakan nama lain dari bilangan berpangkat ya, teman-teman. Adapun bentuk umum eksponen adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai dengan dikali A. Nah, A ini dikali sebanyak N faktor. Nah, A pangkat N terdiri dari A bilangan real dan N bilangan asli. Sementara A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan besar pangkatnya. Baiklah, setelah itu kita ke sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N. Maka kita tinggal menjumlahkan saja pangkat-pangkatnya, sehingga didapat A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka kita tinggal mengurangkan saja kedua pangkatnya, sehingga didapat A pangkat M dikurangi N. Setelah itu, sifat yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka kita tinggal mengalihkan saja ke pangkat-pangkatnya, sehingga didapat A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat ada AB pangkat N, maka akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Setelah itu, sifat yang kelima ada A per B pangkat N, di mana bentuk tersebut merupakan pecahan yang dipangkatkan. Maka hasilnya akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, sifat yang keenam, di sana ada bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Sifat yang ketujuh ada bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Setelah itu, sifat yang kedelapan ada A pangkat 0 akan sama dengan 1 dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian, sifat yang kesembilan ada 1 pangkat N akan sama dengan 1. Nah, kemudian sifat yang terakhir ada 0 pangkat N akan sama dengan 0 dengan syarat N lebih dari 0. Nah, di sini saya mempunyai soal. Tentukanlah bentuk sederhana dari 9xy per 27x pangkat negatif 1 y pangkat 2, kemudian dipangkatkan negatif 2 adalah. Langsung saja kita ke langkah penyelesaiannya. 9xy per 27x pangkat negatif 1 y pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 2 sama dengan, di sini 9-nya kita rubah dulu ke dalam bentuk 3 pangkat 2 dan angka 27-nya kita rubah ke dalam bentuk 3 pangkat 3. Nah, setelah itu kita ingat lagi sifat eksponen yang nomor 3, di mana apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu tinggal dikalikan. Berarti di sini kita harus mengalihkan semua pangkatnya ke negatif 2, sehingga diperoleh
3 pangkat negatif 4, X pangkat negatif 2, Y pangkat negatif 2, per 3 pangkat negatif 6, X pangkat 2, Y pangkat negatif 4. Setelah itu, mari kita ingat kembali sifat eksponen yang ada pada nomor 2, yaitu bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Nah, sehingga didapat 3 pangkat negatif 4 dikurangi negatif 6, X pangkat negatif 2 dikurangi 2, dan Y pangkat negatif 2 dikurangi negatif 4. Sama dengan 3 pangkat 2, X pangkat negatif 4, Y pangkat 2. Nah, di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi 9Y kuadrat per X pangkat 4. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk akar. Akar merupakan penulisan bilangan yang berbentuk pangkat pecahan. Suatu bilangan real A dipangkatkan M per N dengan M dan N bilangan bulat, maka dapat dituliskan sebagai A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Selanjutnya kita ke sifat-sifat bentuk akar. Nah, untuk sifat yang pertama, di sana ada operasi perkalian untuk akar. Di sana ada akar pangkat M dari A dikali akar pangkat M dari B, maka akan menghasilkan akar pangkat M dari A dikali B. Kemudian sifat yang kedua di sana adalah operasi pembagian untuk akar. Nah, di sana terdapat akar pangkat M dari A dibagi akar pangkat M dari B, maka akan sama dengan akar pangkat M dari A per B. Kemudian kita ke sifat yang ketiga. Di sana ada operasi penjumlahan dan pengurangan untuk akar. Di sana ada P dikali akar pangkat M dari A plus minus Q akar pangkat M dari A. Maka akan sama dengan P plus minus Q akar pangkat M dari A. Nah, untuk sifat yang keempat, di sana ada operasi perkalian untuk akar. Nah, bentuknya P dikali akar pangkat M dari A dikali Q akar pangkat M dari B. Maka akan menghasilkan P dikali Q dikali akar pangkat M dari A dikali akar pangkat M dari B. Sifat yang kelima merupakan operasi pembagian pada akar. Nah, di sana bentuknya P dikali akar pangkat M dari A dibagi Q akar pangkat M dari B. Nah, maka sama dengan P dibagi Q kemudian dikalikan dengan akar pangkat M dari A per akar pangkat M dari B. Kemudian sifat yang keenam ada akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari A sama dengan A, dan sifat yang ketujuh akar 0 sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi lebih sederhana. Adapun cara merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Baik, di sini terdapat 3 bentuk pecahan dengan penyebutnya itu berbentuk akar. Bentuk yang pertama yaitu A per akar B. Bentuk tersebut bisa kita selesaikan dengan mengalihkannya ke dalam bentuk sekawannya, yaitu akar B per akar B. Sehingga A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Kemudian bentuk pecahan yang kedua yaitu A per B ditambah akar C. Nah, bentuk tersebut bisa kita selesaikan dengan mengalihkannya dengan bentuk sekawannya, yaitu B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Sehingga didapatlah A per B ditambah akar C dikali B dikurangi akar C per B dikurangi akar C sama dengan A dikali B dikurangi akar C per B kuadrat dikurangi C.
Nah, teman-teman, jika bentuk penyebutnya itu B dikurangi akar C, maka tinggal kita kalikan saja dengan yang sekawan dengannya. Jadi, dikalikan dengan B ditambah akar C per B ditambah akar C. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman sampai sini sudah paham ya. Nah, kemudian bentuk pecahan yang ketiga yaitu A per akar B ditambah akar C. Nah, bentuk tersebut bisa diselesaikan dengan mengalikannya ke bentuk sekawannya. Nah, kan di sana penyebutnya itu akar B ditambah akar C. Maka bentuk sekawannya yaitu akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Sehingga didapatlah A per akar B ditambah akar C dikalikan dengan akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Jadi sama dengan A dikali akar B dikurangi akar C per B dikurangi C. Nah, teman-teman, jika bentuk penyebutnya itu berbentuk akar B dikurangi akar C, maka kita tinggal mengalikannya dengan bentuk sekawannya, yaitu akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai soal. Tentukanlah bentuk sederhana dari 5 akar 28 dikurangi 7 akar 7 ditambah akar 63 dikurangi 4 akar 7 adalah. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. 5 akar 28 dikurangi 7 akar 7 ditambah akar 63 dikurangi 4 akar 7. Nah, 5 akar 28. Akar 28 itu kan terdiri dari akar 4 dikali akar 7. Maka 5 akar 28 adalah 5 dikali akar 4 dikali akar 7. Kemudian dikurangi 7 akar 7 ditambah akar 63. Nah, akar 63 itu kan terdiri dari akar 9 dikali akar 7. Nah, kemudian dikurangi 4 akar 7. Setelah itu kita sederhanakan lagi. Di sana akar 4 itu kan sama dengan 2. Jadi 5 dikali 2 akar 7 dikurangi 7 akar 7 ditambah, nah akar 9 kan sama dengan 3. Maka 3 dikali akar 7 dikurangi 4 akar 7. Nah, setelah itu kita sederhanakan, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, 10 akar 7 dikurangi 7 akar 7 ditambah 3 akar 7 dikurangi 4 akar 7. Nah, bisa kita lihat di sana akarnya sudah sama, yaitu akar 7. Setelah itu kita operasikan bilangan pokoknya. Jadi 10 dikurangi 7 ditambah 3 dikurangi 4 akar 7. Jadi hasilnya yaitu 2 akar 7. Baik, langsung saja kita ke materi logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, jika bentuk perpangkatan itu kan X sama dengan A pangkat N. Nah, apabila bentuk tersebut ditulis ke dalam logaritma, maka bentuknya adalah A log X sama dengan N. Untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan X lebih dari 0. Dan A itu disebut bilangan pokok atau basis, X adalah numerus, dan N adalah nilai dari logaritmanya. Baiklah, yang selanjutnya kita ke sifat-sifat logaritma. Nah, sifat yang pertama yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Kemudian sifat yang kedua, A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Yang ketiga, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, sifat yang keempat, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Kemudian sifat yang kelima yaitu A log B sama dengan P log B per P log A.
Nah, sifat yang keenam yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Untuk sifat yang ketujuh yaitu A log A sama dengan 1. Dan sifat yang kedelapan A log 1 sama dengan 0. Nah, sifat kesembilan yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Dan sifat logaritma yang terakhir yaitu A pangkat P log B sama dengan B. Dan Q log B sama dengan P log A. Nah, yang selanjutnya saya mempunyai soal mengenai logaritma. Tentukan nilai dari 2 log 9 dikali 3 log 32 dikurangi 3 log 27 adalah. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini 2 log 9 dikali 3 log 32 dikurangi 3 log 27. Nah, yang 2 log 9, angka 9-nya kita rubah dulu bentuknya menjadi 3 pangkat 2. Sehingga didapatlah 2 log 3 pangkat 2. Kemudian dikali 3 log 32. Nah, kita juga akan merubah bentuk 32-nya menjadi 2 pangkat 5. Sehingga didapat 3 log 2 pangkat 5. Kemudian dikurangi 3 log 27. Nah, yang 27 juga kita akan merubahnya ke dalam bentuk 3 pangkat 3 terlebih dahulu. Sehingga didapat 3 log 3 pangkat 3. Nah, setelah itu, kemudian ingat kembali sifat eksponen yang berada pada nomor 2 yang di kotak sebelah kiri. Ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Nah, kemudian kita operasikan 2 log 3 pangkat 2 dikali 3 log 2 pangkat 5 dikurangi 3 log 3 pangkat 3 menggunakan sifat eksponen yang telah disebutkan tadi. Sehingga didapatlah 2 dikali 2 log 3 dikali 5 dikali 3 log 2 dikurangi 3 dikali 3 log 3. Nah, kemudian selanjutnya yang bilangan pokoknya yaitu 2 dan 5 kita kalikan sehingga menghasilkan 10. Dan kemudian yang 2 log 3 dikali 3 log 2 kita operasikan dengan menggunakan sifat yang nomor 3 yaitu A log B dikali B log C sama dengan A log C. Sehingga didapatlah 2 log 3 dikali 3 log 2 adalah 2 log 2. Kemudian dikurangi 3 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu kan nilainya 1. Jadi 3 dikali 1 adalah 3. Sehingga didapat 10 dikali 2 log 2 dikurangi 3. Nah, 2 log 2 kan 1. Jadi 10 dikali 1 dikurangi 3. 10 dikurangi 3 yaitu 7. Jadi hasilnya adalah 7. Mungkin sekian video pembelajaran mengenai eksponen dan logaritma. Mohon maaf apabila dalam video ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.